Kembali ke ini apa ke konteks gitu ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya, jadi di record ya. Oke, masuk di sini ya, stabilisator otomatis itu bisa arahnya ke kebijakan, misalnya ke kebijakan moneter misalnya. Contoh misalnya ketika apa namanya kita mengalami yang namanya inflasi atau kita mau ingin memboosting pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh paling mudah kita melakukan apa namanya kebijakan untuk memboosting atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia paling mudah ya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Misalnya dalam bentuk apa, misalnya ketika suku bunga acuan Bank Indonesia kita turunkan gitu, sehingga suku bunga di bank-bank umum menjadi relatif apa turun gitu ya, sehingga orang lebih suka apa, lebih suka minjem uangnya untuk konsumsi dibandingkan dengan nabung. Akibatnya ketika konsumsi naik ya, konsumsi naik, maka tadi ketika C naik ya, kalau kita ingat dari pendekatan pengeluaran tadi, maka keluar konsumsi naik, maka Y juga naik, atau Y atau pertumbuhan ekonomi juga naik. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, apa yang terjadi? Ketika pertumbuhan ekonomi naik, yang terjadi adalah kenaikan permintaan agregat dari masyarakat atau AD, ya, agregat demand. Nah, kemudian dari agregat demand naik, kalau orang cenderung permintaan masyarakat itu naik secara keseluruhan naik, maka tingkat harga akan naik. Ya. Nah, itu saya akan ini kan saya apa namanya, saya stop share dulu, saya masuk ke file ya. Saya coba ini, saya masukkan yang ke sebentar, file yang pasar uang, pasar oke. Masuk di sini, kemudian ini saya masuk yang pasar. Oke, nah ini saya ambil contoh ini sekarang. Nah ini ya. Jadi di sini ya, ini file ini sudah saya share di anak-anak kelas E dan F ya. Jadi ketika C dinaikkan, boosting konsumsi. Jadi misalnya kita mau menaikkan tingkat konsumsi dengan cara apa namanya, C dinaikkan. Ketika C naik, Y bergeser dari Y0 ke Y1 ya. Y0 ke Y1. Nah, dari Y0 ke Y1, IS ke IS0 ke IS1. Nah, ini seperti yang saya bilang, ketika konsumsi dinaikkan, ya, Y atau pertumbuhan ekonomi pasti naik. Kenapa, Pak? Ya, ibaratnya tadi pendekatan pengeluaran. Kalau C dinaikkan, pasti Y naik, meskipun I dan G tetap kan gitu. Sehingga permintaan agregat masyarakat juga naik. Nah, ketika permintaan agregat masyarakat juga naik, apa yang menjadi apa namanya dampaknya? Dampaknya adalah kenaikan tingkat harga atau inflasi. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana ketika apa, kita dihadapkan pada kebijakan, tadi kan intinya kan kebijakan stabilisasi. Ya. Ini kan posisi kita ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Anda boleh milih, mau lewat pasar barang atau lewat pasar uang. Kalau lewat pasar barang, berarti Anda akan berpikir tuh bagaimana konsumsinya, bagaimana investasinya, bagaimana pengeluaran pemerintah, bagaimana net ekspor. Tapi kalau kita di pasar uang, kita lewatnya ke misalnya peredaran uang, itu jumlah uang beredar seperti itu. Nah, jadi lewat pasar barang atau pasar uang. Kalau contoh kita tadi kan lewat pasar barang, itu melalui C atau konsumsi. Konsumsi dinaikkan, ya, berarti kan konsumsi dinaikkan, maka pertumbuhan ekonomi terjadi karena apa? Y0 bergeser ke Y1. Nah, artinya terjadi pertumbuhan ekonomi. Logikanya kalau terjadi pertumbuhan ekonomi, permintaan masyarakat akan meningkat. Bisa dilihat di sini ketika Y0 ke Y1, Y0 ke Y1 yang bergeser di sini adalah AD0 ke AD1. Ya, AD0 ke AD1 berarti apa? Permintaan agregat masyarakat itu meningkat. Apa sih permintaan agregat itu? Itu keseluruhan permintaan masyarakat dalam suatu kawasan, satu wilayah atau suatu daerah. Bisa itu negara, bisa itu kabupaten, kota, provinsi, itu permintaan agregat. Y0 ke Y1. Sehingga AD0 ke AD1. Nah, tapi apa konsekuensinya dari ketika adanya pertumbuhan, terjadi apa namanya, agregat demand naik? Yaitu apa? Harga-harga juga naik. Gitu.
Nah, ketika harga-harga naik, nah disinilah contoh kebijakan stabilisasi. Mas Mbak sebagai apa namanya ekonom dihadapkan pada apa? Sebagai ekonom dihadapkan pada posisi di mana ketika kita mau menaikkan pertumbuhan ekonomi, ternyata di ujung-ujung cerita terjadi apa? Terjadi inflasi. Inflasi disembuhkan dengan cara apa? Atau distabilisasi dengan cara apa? Dengan cara tadi, oh kalau konsumsi naik ternyata mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga inflasi. Terus bagaimana? Kita mengeluarkan kebijakan berupa apa? Dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Bisa itu menaikkan tingkat suku bunga. Yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia naik, maka tingkat suku bunga di bank-bank umum relatif naik. Gitu kan? Sehingga masyarakat cenderung menyimpan uang dibandingkan dengan dia konsumsi. Akibatnya apa? Akibatnya secara logis, ya Y pasti akan turun kembali dari Y1 ke Y0. Ya kan? Y1 kembali ke Y0. Contoh seperti ini. Ya kan? Contoh seperti gambar ini, maaf. Nah ini, Y1 kembali ke Y0. Karena apa? Konsumsi turun. Kenapa konsumsi turun, Pak? Karena pemerintah membuat kebijakan stabilisasi dalam bentuk apa? Menaikkan tingkat suku bunga acuan. Berarti kebalikannya dengan tadi, ketika pemerintah ingin memboosting pertumbuhan ekonomi, maka lewat C atau lewat I, lewat G, mereka pasti akan menurunkan tingkat suku bunga acuan lewat Bank Indonesia, tingkat suku bunga acuan. Tujuannya apa? Masyarakat akan minjem duit untuk konsumsi. Konsumsi meningkat. Tapi sebaliknya, ketika terjadi inflasi, pemerintah berusaha menurunkan tingkat suku bunga. Berusaha menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya apa? Agar mereka menyimpan duit di bank, saving, konsumsi turun. Apa yang terjadi? Ketika konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun, agregat demand turun, tingkat harga juga turun atau inflasinya sembuh. Nah, itu contoh dari kebijakan stabilisasi. Pak, apalagi Pak kebijakan stabilisasi yang lain? Anda juga bisa menggunakan obligasi misalnya gitu. Mungkin Anda sudah paham. Misalnya kita dengan obligasi atau surat berharga. Pemerintah menjual surat berharga agar menarik duit masyarakat ke pemerintah. Pemerintah mendapatkan uang, masyarakat mendapatkan surat berharga atau obligasi. Sehingga mereka mengurangi konsumsi. Ketika konsumsi turun, apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi juga turun. Tapi agregat demand juga turun. Ketika agregat demand turun, yang terjadi apa? Tingkat harga juga turun atau inflasi juga turun. Gitu. Itu kebijakan stabilisasi yang ada di ranah moneter. Bisa lewat suku bunga, bisa lewat obligasi. Ada lagi nggak Pak? Ada. Kebijakan stabilisasi bisa lewat fiskal. Yaitu dengan apa? Ketika terjadi inflasi yang tinggi, pemerintah berusaha menggunakan pajak untuk apa? Bukan untuk memperberat ini ya, inflasinya, tapi untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Ketika konsumsi masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi turun, agregat demand ini juga turun, ya, tingkat harga juga turun, atau inflasi juga turun atau sembuh. Berarti kebijakan stabilisasi ya, bisa lewat pasar, bisa lewat moneter, ya, lewat tingkat suku bunga, ya, bisa lewat obligasi, atau di sisi lain lewat fiskal. Gitu. Oke, sampai ini saya berhenti dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk yang nomor 1, ya, untuk yang nomor 1. Ada pertanyaan terkait dengan kebijakan stabilisasi? Ada? Aman? Belum, Pak. Oke, teman dari semua ya. Oke. Sekarang saya stop sharing lagi. Saya stop share lagi, saya pindah lagi ke soal. Oke. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya sama. Ya. Soal nomor 2 ini sebenarnya sama. Jelaskan pula pergeseran kurva agregat demand manakala terjadi pengeluaran investasi. Apakah terjadi inflasi? Dengan cara bagaimana inflasi tersebut dapat disembuhkan? Ini sebenarnya sama.
soal nomor 2 ini sebenarnya intinya sama dengan soal nomor 1 ya. Jadi cuman tadi kita membuat contoh adalah konsumsi, tapi ini yang terjadi di sini adalah investasi. Pertanyaannya, kalau terjadi kenaikan investasi, bagaimana dengan agregat demand? Bagaimana pula dengan terjadi inflasi apa tidak? Lalu ketika terjadi inflasi, bagaimana disebutkan? Gitu kan. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, ke apa, ke soal, ke apa namanya, ke grafik yang tadi. Ya, ini kan contohnya C nih. Tapi saya coba ya cek ada nggak yang contohnya ini. Oke, sebenarnya sama aja ya. Tinggal ini diganti dengan I, gitu ya. Ini kan C contohnya, ya kan? Jadi ketika tadi pertanyaannya adalah kalau ada kenaikan investasi, bagaimana dengan agregat demand? Apakah terjadi inflasi? Kalau terjadi inflasi, bagaimana cara menyebutkan? Sekarang saya tanya dulu, berarti kalau ini antara C, I, G, X, M itu sama, gambarnya sama, tinggal Anda ganti aja dengan apakah C, apa I, artinya sifatnya sama. Karena apa? Mereka terjadi di pasar lewat transmisi pasar barang. Ingat sekali lagi, ketika kita melakukan kebijakan makroekonomi bisa lewat pasar barang atau lewat pasar uang. Kalau pasar barang berarti itu yang dilihat adalah konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export. Ya. Nah, masuk di posisi C. Ini tadi kan C, tapi sekarang posisinya adalah I. Bagaimana Pak? Ya sama aja. Ketika investasi naik, bagaimana dengan agregat demand? Gambarnya sama aja. Kenapa? Nah, kalau investasi naik, berarti kan Y juga pasti naik. Ya kan? Artinya terjadi pertumbuhan ekonomi. Y0 ke Y1. Gitu kan? Ketika Y0 ke Y1, otomatis yang terjadi adalah agregat demand naik karena pertumbuhan ekonomi terjadi. Loh Pak, logikanya gimana sih? Gampangnya gini, Mas Mbak. Kalau ada kenaikan konsumsi, kenaikan investasi, orang akan cenderung punya apa? Purchasing power parity, ya, daya beli yang tinggi. Sehingga agregat demandnya masyarakat, permintaan masyarakat akan barang dan jasa itu meningkat. Nah, konsekuensi logisnya adalah apa? Ketika terjadi kenaikan agregat demand, AD, maka akan terjadi yang tadi namanya inflasi karena tarikan permintaan tadi. Demand pull inflation. Berarti terjadi apa? Kenaikan tingkat harga atau inflasi. Gitu kan? Kenaikan harga atau inflasi. Nah, berarti jawabannya tadi soal tadi adalah apabila terjadi investasi naik, gitu ya, kenaikan investasi, bagaimana dengan agregat demand? Agregat demand juga naik. Bagaimana Pak dengan inflasi? Inflasi terjadi. Lebih spesifik lagi disebut sebagai demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan masyarakat. Jadi kalau ketika masyarakatnya itu punya kemampuan daya beli yang tinggi, permintaan barang dan jasanya tinggi, maka harga-harga juga akan ikut naik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sama persis dengan soal nomor 1, cuman berbeda ini. Sebenarnya kontennya sama. Ketika terjadi inflasi, bagaimana cara menyembuhkannya? Anda punya pilihan tadi kan untuk kebijakan stabilisasi. Anda punya pilihan. Pilihannya mana? Anda bisa lewat apa sih? Satu, lewat moneter, kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Lewat moneter, lewat mana? Satu, lewat suku bunga acuan Bank Indonesia. BI menaikkan tingkat suku bunga acuan. Tujuannya apa? Sama persis, mengurangi investasi. Karena ketika suku bunga acuan Bank Indonesia naik, maka tingkat suku bunga bank-bank umum juga naik. Bank-bank umum juga naik. Ketika tingkat suku bunga bank umum naik, apa yang masyarakat lakukan? Masyarakat akan cenderung apa? Cenderung untuk taruh duitnya di bank. Karena apa? Ya kan tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan dia minjem. Mending ditaruh di bank, ditabung. Artinya pengeluaran investasi akan berkurang. Ketika pengeluaran investasi berkurang, apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi akan turun juga, akan berkurang juga. Jadi gambarnya sama seperti ini. Mohon maaf. Gambarnya seperti ini. Ketika C menurun, ini juga sama. Ketika I menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga turun.
Ya gampangannya Y sama dengan C plus I plus G SPNM. Kalau I-nya diturunkan ya Y-nya turun, dimana C dan G tetap, gitu kan? Nah, kalau itu terjadi, bagaimana Pak dengan inflasi? Kalau agregat demand-nya turun, inflasinya juga turun. Gitu. Artinya di soal nomor 2 tadi sebenarnya juga sama sebenarnya soal nomor 1. Ketika terjadi investasi dinaikkan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana dengan agregat demand, bagaimana pula dengan inflasi. Ya, agregat demand akan naik, inflasi terjadi atau terjadi kenaikan tingkat harga. Tapi kita caranya menyembuhkannya ya tadi melalui salah satunya adalah melalui pasar kebijakan moneter lewat tingkat suku bunga acuan. Yang kedua adalah sama melalui obligasi. Masyarakat diminta membeli obligasi pemerintah, pemerintah dapat duit, masyarakat dapat obligasi. Atau lewat fiskal. Gimana? Ya lewat pajak, dipajakin tuh. Ketika dipajakin untuk berinvestasi, maka orang akan cenderung malas untuk investasi kan, mengurangi investasi. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi turun, agregat demand turun, tingkat harga atau inflasi turun, sembuh juga. Oke, untuk soal nomor 2, kira-kira ada pertanyaan kayaknya dengan soal nomor 2 yang mungkin Anda sudah punya itu untuk soal tahun lalu ya. Oke, sampai sini soal nomor 2 dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Silakan ya, monggo lo ya. Ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Yang mana? Siapa nih? Siapa nih? Siapa? Itu kan yang di grafik ada beberapa huruf, itu bisa dijabarkan nggak, Pak? Ini, yang ini. Kenapa Oke. aja? Ya, oke. Ini sekarang kita cek dulu. Ini ya, kalau di soal nomor 2 tadi, ini kan investasi ya. Yang kita lihat kan investasinya. Kenaikan investasi, bagaimana dampaknya terhadap agregat demand, bagaimana dampaknya terhadap inflasi atau tingkat harga. Lalu ketika terjadi inflasi, bagaimana cara menyembuhkannya kan gitu. Nah, coba diperhatikan di sini. Ya, diperhatikan di sini. Jadi ini di sini pertanyaan saya kembali ke dasar ya. Anda mau lewat pasar barang atau pasar uang? Ketika ngomongin investasi, ngomongkan konsumsi, ngomongkan government expenditure atau pengeluaran pemerintah G atau net export, maka itu kita bicara di pasar barang. Pasar barang salah satunya adalah IS ini kan. Nah sekarang misalnya C kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan I atau investasi, ya kan? Kalau investasinya dinaikkan, ini ini kan tadi penyembuhannya ya. Kalau kita ambil di depan sini, nah, sorry. Ini diganti dengan I, kan I meningkat loh. Bagaimana yang terjadi dengan I meningkat? Oh, kalau I meningkat, maka yang terjadi adalah investasi naik, maka terjadi apa? Y-nya naik. Loh kok Y-nya bisa naik, Pak? Ingat, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kalau I-nya naik, maka Y-nya juga naik. Maka kan Y bergeser ke kanan, ya. Y0 ke Y1. Berarti nambah, kan gitu. Nah, ketika Y0, ini pendapatan ya. Y0 bergeser Y1, berarti kan terjadi pertumbuhan ekonomi. Artinya I-nya naik, Y-nya juga naik. Kan gitu. Atau nambah, gitu. Ketika Y0-nya, maka IS0 bergeser ke satu barang yang bergerak adalah kurva IS. Maka keseimbangan juga bergeser dari E0 ke E1. Ya. Nah, terus kita derivasikan ke bawah, kita turunkan ke bawah. Kalau IS0 ke IS1, maka dia akan menggeser kurva AD0 ke AD1.
AD0, AD itu apa toh? AD itu adalah agregat demand, permintaan agregat. Maka keseimbangan N0 ke E1 ini berarti dia geser ke Y0 ke Y1. Jadi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dari Y0 ke Y1, maka agregat demand juga bergeser ke atas nih, AD0 ke AD1. Ya. Oke, AS itu apa Pak? AS itu agregat supply. Geser nggak Pak? Enggak. Kita kan ngomongkan demand di sini, bukan ngomongkan supply. Maka agregat supply-nya, AS ini loh ya, AS ini agregat supply. Artinya apa namanya, suplai agregat ya, ini kan tetap dia tidak berubah. Karena apa? Kita lagi bicara di pasar barang, bukan bicara di pasar uang, bukan bicara di apa namanya, di konteksnya di penawaran, gitu kan. Nah, E0 kayak satu. Apa dampaknya? P0 naik ke P1. Apa tuh P? P itu adalah harga. Kalau harganya naik, berarti terjadi apa? Inflasi. Oke ya, saya ulang lagi. Ketika I naik, investasi naik, ini C-nya diganti I, apa yang terjadi? Y0 ke Y1. Y itu apa? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu untuk mengukur apa? Mengukur pertumbuhan ekonomi. Berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi terjadi, maka IS0 ke E1 juga diikuti dengan E0 ke E1. Itu. Ya, E0 ke E1. Nah, setelah terjadi pertumbuhan ekonomi, apa yang terjadi dengan agregat demand? Ini AD0 ke AD1. Gitu kan, AD0 ke AD1, E0 ke E1. Nah, apa yang terjadi? P0 ke P1. Gitu. Jadi P0 apa tadi? Harga naik berarti apa? Inflasi. Oke ya. Jadi P itu harga, Y itu apa namanya, pendapatan nasional. Kalau Y0 ke Y1 berarti kan terjadi apa? Terjadi penambahan apa? Penambahan pendapatan nasional, berarti terjadi pertumbuhan. Berarti apa? Terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi investasi naik, pertumbuhan ekonomi itu naik, agregat demand naik, AD0 ke AD1, dan juga tingkat harga juga naik atau terjadi inflasi. Inflasinya disebut sebagai inflasi apa? Demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah kalau sudah terjadi inflasi, bagaimana cara nyembuhkannya kan gitu. Nah, saya kan bilang cara nyembuhkannya adalah bisa lewat kebijakan stabilisasinya moneter, bisa lewat kebijakan stabilisasi fiskal. Kalau kebijakan stabilisasi moneter bisa lewat apa? Dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa dinaikkan suku bunga, Pak? Ya agar orang cenderung memilih menabung dibandingkan investasi. Berarti I turun. Nah, sekarang kita cek di sini ya, di gambar berikutnya. Nah, di sini tinggal diganti aja C, ini diganti I ya. I turun, maka terjadi apa? Ya, Y1 kembali ke Y0 atau terjadi penurunan. Kenapa, Pak? Ya kan Y sama dengan C plus I plus G SWNM. Berarti I turun, maka Y juga turun. Ketika Y turun, Y itu berkurang ya, maka IS1 turun dari IS0, keseimbangan turun dari IS1 ke I0, ya. LM tetap. Karena kita bicara apa? Pasar barang, bukan ngomongin pasar uang. Ya kan? Kemudian Y0 ke Y1 ke Y0 itu mengakibatkan apa? Berarti pertumbuhan ekonomi turun, Y1 ke Y0. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan agregat demand atau permintaan agregat turun dari AD1 ke AD0. Ya, AD1 ke AD0. Berarti keseimbangan juga turun dari E1 ke E0. Apa akibatnya? P atau harga juga turun dari P1 ke P0. Berarti inflasi dapat disembuhkan atau turun. Gitu kira-kira. Mas, apa namanya? Di sini di file ini sudah saya jelaskan semua. Jadi apa namanya? Kira bisa jawab ya, saya kira ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Ini saya stop share lagi ya. Saya kembali ke soal lagi. Ini soalnya. Nah, sekarang soalnya nomor 3 ini tentang lagi-lagi agregat demand. Salah satunya adalah lewat apa nih? Pembelanjaan pemerintah. Oh, berarti lewat G.
gitu kan. G ini kan berarti pergeseran kurva permintaan agregat salah satunya disebabkan oleh pergeseran yang berada di pembelanjaan pemerintah. Ini G ya, government expenditure G. Tadi kita bicara C, I, G, ya kan? Di sini G. Pertanyaannya adalah ini terjadi di mana? Pasti pasar barang, gitu kan? G. Gambarkan dengan kurva tentang pergeseran agregat ini ketika pemerintah memutuskan meningkatkan pembelanjaan pemerintah, ya kan? Nah, kembali ke soal yang kembali ke tadi. Mohon maaf, kembali yang tadi. Kembali ke yang tadi. Kenapa Pak kembali yang tadi? Sifat C, I, G itu sama. Gambarnya ketika naik maupun turun itu sama. Gitu. Karena apa? Mereka adalah komponen pasar barang, komponen makro di pasar barang. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran untuk net ekspor itu ada di posisi yang sama. Sama persis. Tadi kan ditanyakan bagaimana pada agregat demand. Ya sudah, Anda menggambarkan seperti ini sama. Cuma tinggal diganti ini. Ini diganti G. Ya. Bagaimana Pak logikanya? Kalau pemerintah itu menaikkan pengeluaran pemerintah dalam bentuk infrastruktur, misalnya dia bangun jembatan, bangun pelabuhan, bangun apa namanya bandara, apa yang terjadi? Ya, ketika G meningkat, government expenditure meningkat, maka Y0 ke Y1 meningkat. Kan Y0 ke Y1 di situ. Logikanya gimana? Ya, aktivitas ekonomi kan berjalan cepat tuh. Berjalan lebih banyak intensitasnya karena dengan adanya infrastruktur. Maka Y0 bergeser dari Y0 ke Y1. Maka IS0 ke Y1 keseimbangannya bergeser dari N0 ke Y1. Bapak LM-nya diem lagi. LM tetap diam, tetap nggak bergeser. Karena apa? Kita bicara di pasar barang, bukan di pasar uang. Ketika Y0 ke Y1, ya, berarti terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi. Ingat, ketika pergeseran Y itu berarti pertumbuhan ekonomi. Ketika Y0 ke Y1, apa yang terjadi pada agregat demand yang di bawahnya? Agregat demand bergeser dari AD0 ke AD1. Kenapa Pak? Ya kan terjadi pertumbuhan ekonomi, maka orang cenderung akan apa? Permintaannya akan tinggi. Ketika agregat demand geser ke atas sih, maka P0 bergeser ke P1 atau terjadi inflasi. Jadi gambarnya sama persis. Untuk soal nomor 3 sama di sini. Ya, soal nomor 3 sama. Ya. Jadi ketika tadi ditanya bagaimana keadaan agregat demand ketika atau dalam pertumbuhan ekonomi ketika terjadi kenaikan G. Ketika terjadi kenaikan G ya sudah G meningkat, Y0 ke Y1, AD0 ke AD1, P0 ke P1 atau harga naik. Sama Pak dengan kondisi ketika konsumsi dinaikkan, investasi sama. Cara menyembuhkannya gimana? Cara sembuhkan juga sama. Pemerintah juga bisa dengan cara apa? Dia menjual obligasi, itu kan moneter jual obligasi, masyarakat dapat obligasi, pemerintah narik duit masyarakat, gitu. Sehingga apa? Government expenditure turun. Gitu. Nah itu yang government expenditure ya, artinya G, artinya C, I, G itu sama gambarnya seperti itu. Cara menyembuhkannya pun sama. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau aman? Jadi sebenarnya soal nomor 1, 2, 3 itu sama, polanya sama. Jadi boosting pertumbuhan ekonomi lewat apa? C, I lewat G. Pertumbuhan ekonomi terjadi, kemudian terjadi apa? Terjadi agregat demand naik, agregat demand naik, kemudian terjadi apa lagi? Terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi, bagaimana cara menyembuhkannya? Mau lewat mana? Moneter kah? Atau lewat fiskal? Lewat moneter berarti Anda lewat suku bunga acuan tadi, lewat obligasi. Tapi kalau lewat fiskal ya Anda tinggal memainkan pajak aja. Kalau itu konsumsi ya pajak konsumsi, kalau investasi ya di pajak untuk investasi. Untuk G, terkhusus untuk G, pemerintah bisa mengatur untuk menurunkan tingkat pengeluaran pemerintahnya atau menurunkan tingkat G. Oke, itu yang kaitannya dengan
soal nomor 3 ya, saya kembali ke sini lagi. Oke, 4. Nah, ini agak ini ya, agak mikir nih. Nah, soal 4 nih yang mana Pak? Pemerintah US atau Amerika Serikat melakukan kebijakan tight money policy, ya, TMP, dengan menaikkan tingkat suku bunga pasca krisis ekonomi tahun 2008. Kebijakan US menaikkan tingkat suku bunga adalah dalam rangka menarik modalnya kembali. Jelaskan apa dampak tergantungan kebijakan ini pada kebijakan pemerintah. Nah, saya sedikit cerita dulu ya kaitan dengan ini. Nah, ini tapi untuk menjawab soal ini, ya, saya kasih nanti saya akan share apa namanya file ya, untuk ini. Jadi intinya pemerintah US ini kan mengalami krisis di tahun 2008. Negara yang mengalami krisis itu pasti akan cenderung melakukan recovery, ya, recovery itu atau penyembuhan, ya, apa pemulihan kembali untuk keadaan ekonominya. Dia butuh modal, teman gitu. Dia butuh modal. Nah, untuk penarik modal dari luar, ya, itu butuh apa? Butuh kebijakan, namanya kebijakan uang ketat atau tight money policy. Bentuknya apa? Federal Reserve di Amerika Serikat itu menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya apa? Menarik duit eksternal. Menarik duit eksternal. Nah, saya akan share, ya, ini kan akan share file ya, ini sebentar, yang bisa menjelaskan itu. Bentar, saya akan coba ini sini 4 ya. Bentar, saya masuk dulu ke sini. Oke. Nah, ini saya tarik yang ini. Nah, jadi globalisasi membawa dampak ya. Dampak salah satunya adalah yang ini. Bisa financial liberalization, bisa domestic deregulation, global factory, investor confidence, IMF policy. Pak, yang mana Pak itu? Tadi ketika kita runut ceritanya tadi ya. Kita kembali tarik cerita. Ketika Amerika Serikat mengalami krisis tahun 2008, zamannya Obama itu, kita berusaha berpikir bahwa Amerika mau ngapain? Oh, pasti dia narik modal. Dia narik modal masyarakat. Masyarakat bukan hanya masyarakat internal mereka, bukan hanya masyarakat domestik, tapi luar negeri Amerika kan gitu, termasuk kita. Ya. Caranya gimana? Mereka membuat kebijakan tight money policy, kebijakan uang ketat. Tight money policy itu apa? Sebenarnya intinya, yaitu pemerintah Amerika ingin masyarakat luar, baik luar, itu naruh duitnya di Amerika atau nanam apa ya istilahnya, nabung di Amerika lah, gampangannya seperti itu, naruh duitnya Amerika. Nah, caranya gimana? Dengan kebijakan tight money policy. Caranya gimana? Mereka menaikkan tingkat suku bunga. Waktu itu mereka menaikkan tingkat suku bunga acuan sekitar 8%. Wah, para spekulan, para pemilik modal di kawasan Asia Pasifik tertarik gitu. Wah, lebih enak nih apa nabung di US karena 8%. Daripada nabung di kita di Indonesia, waktu itu di Indonesia baru cuma 6 atau 7%. Jelas akan ada selisih. Mending nabung di US. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah kemudian pemerintah kita, ya, lewat Bank Indonesia, itu berusaha menaikkan tingkat suku bunga juga. Tujuannya apa tuh? Ya agar para spekulan mengembalikan modalnya ke kita, gitu. Ya, mengembalikan modalnya ke kita. Misalnya Amerika tadi ke berapa? 8%. Kita pertama 6%. Kita naikkan jadi 10%. Wah, para spekulan dari pemilik modal, wah di Indonesia ternyata 10% nih. Balik modalnya lagi di kita. Sehingga modalnya tidak jadi mengalami apa yang namanya capital outflow. Jadi modalnya malah masuk lagi ke kita. Tapi US lewat Federal Reserve nggak kehilangan akal. Mereka naikkan tingkat suku bunga menjadi 13%. Bank Indonesia merasa keadaan seperti ini, mereka takut. Karena apa? Para pemilik modal kembali lagi menaruh duitnya di Amerika karena tingkat suku bunganya lebih tinggi. Di kita cuma 10%. Akhirnya kita menaikkan jadi 15%.
15%. Amerika Serikat naikkan lagi menjadi 17%. Begitu seterusnya. Terjadi apa? Terjadi tarik-menarik atau kejar-mengejar tingkat suku bunga. Ya. Dan makin lama tingkat suku bunganya makin tinggi, baik di Amerika Serikat maupun di kita. Apa dampaknya? Pertanyaannya. Dampaknya adalah ketika tingkat suku bunga kita juga ikut-ikutan naik, ingin mengejar, jadi Amerika Serikat naikkan berapa, kita naikkan lebih itu. Karena apa? Tujuannya adalah sebenarnya untuk mencegah para spekulan, para pemilik modal untuk naruh duitnya di Amerika Serikat. Tapi kita kemudian terkena dampaknya. Apa dampaknya? Kalau tingkat suku bunga kita ikut-ikutan naik, apa yang terjadi dengan investasi di kita? Apa yang terjadi dengan konsumsi di kita? Apa yang terjadi dengan net ekspor kita? Akibatnya adalah investasi kita turun. Domestik ya. Kenapa turun, Pak? Ya kan tingkat suku bunga kita cenderung naik untuk mengejar tingkat suku bunganya yang ditetapkan oleh US, gitu kan. Sehingga investasi kita cenderung turun. Apa dampaknya buat sektor industri atau sektor real? Sektor industri atau sektor real akan apa? Siapa yang mensupport pendanaannya ketika investasinya turun? Pemerintah lewat G, nggak bakal cukup. Harus ada dari sisi I-nya, investasinya. Tapi sudah terlanjur tingkat suku bunga sudah terlanjur naik. Sehingga apa yang terjadi pada investasi? Investasinya turun, sektor industri turun, sehingga apa? Barang yang diproduksi juga turun, kuantitasnya. Ketika barangnya sedikit, harganya naik. Jadi, saya ulangi, ketika barangnya sedikit, harganya naik. Berarti terjadi apa? Cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya produksi. Karena tidak ada investasi yang support, maka biaya produksi cenderung akan berat di sini. Sehingga barang yang diproduksi sedikit, sehingga harganya naik. Apa dampaknya lagi Pak yang lain? Yang lain dampaknya adalah terjadi yang namanya tingkat pengangguran juga naik. Kenapa? Ya karena sektor industri atau sektor realnya ini melemah, melambat. Sehingga beban biaya produksi akan demikian tinggi. Otomatis dari para dari perusahaan-perusahaan, dari pabrik-pabrik ini cenderung apa? Untuk mengurangi beban produksi, mereka kemudian melepas atau mem-PHK SDM-nya kan gitu. Sehingga tingkat pengangguran juga naik. Selain itu dampaknya apa? Selain itu dampaknya adalah ketika produktivitas domestik ya itu menurun, jadi kan saya bilang kuantitas barang yang diproduksi turun, maka surplus untuk ekspor juga turun. Ketika surplus untuk ekspor turun, ya terjadi apa? Terjadi yang namanya ekspor secara relatif lebih rendah daripada impor. Maka defisit teraca, ya, neraca perdagangan dan pembayaran. Ketika defisit, maka terjadi apa? Terjadi pelemahan nilai tukar atau kurs kita melemah terhadap apa? Terhadap dolar. Ketika kurs kita melemah, akan berdampak pada yang namanya indeks harga saham gabungan. Oke, kira-kira itu penjelasan saya untuk yang soal tadi yang terkait dengan money policy-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Benar saya pasang ini charge. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini? Kira-kira masih aman? Silakan ya, saya berhenti dulu agar tidak terlalu cepat ya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai ini? Belum aman ya? Oke, saya stop lagi di sini. Oke, saya search lagi. Oke, jadi yang ini. Nah, ini tadi yang US tadi ya. Jadi pada intinya adalah saling mengejar tingkat suku bunga. Pertanyaan saya adalah sebenarnya maksudnya apa toh? Agar menaikkan tingkat suku bunga. Semua
pengen modalnya tidak lari, tidak terjadi capital outflow atau tidak terjadi capital flight. Jadi modalnya itu takutnya kan, kalau di sana lebih tinggi tingkat suku bunganya, nanti modal para pemilik modal dan spekulan lari narik modalnya ke Amerika. Kita naikkan tingkat suku bunga, tapi Amerika naikkan lagi, kita juga ikut menaikkan lagi. Alhasil apa? Ratanya tingkat suku bunga kita akan naik. Nah, dampaknya apa ya? Dampaknya tadi saya bilang investasi turun, konsumsi turun, berarti sektor real atau sektor industri tidak ada yang mensupport karena investasinya cenderung turun. Kenapa? Nah, kan rata tingkat suku bunganya naik. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya terjadi inflasi, ya cost push inflation, tingkat pengangguran juga bisa naik, ekspornya turun, tadi saya bilang kursnya melemah karena di ekspor lebih rendah relatif dibandingkan impor karena akan defisit neraca, ya kan? Gitu. Itu yang soal nomor 4 ya. Nah, sekarang yang ke sini nih. Soal 56 nih. 56 itu katanya dengan 56 ini pasar uang ya. Oke. Ya, soal 5 dan 6 ini kaitannya dengan pasar uang karena dia berbicara 5 ini bukan. 5 ini adalah agregat supply. Nah, saya tanya nih, jelaskan apakah kenaikan harga input produksi yang berasal dari impor akan mengakibatkan cost push inflation dan bagaimana cara mengatasinya. Cek dulu. Ini tentang cost push inflation dan harga input produksi ya. Nah, saya coba stop share. Saya masuk ke file ini. Ini soal yang pasar supply ya, supply. Oke. Supply sini. Oke, ini supply. Nah, supply. Nah, supply di sini sudah jelaskan semua ya. Apa yang bisa menggeser supply atau bisa mempengaruhi supply? Nah, gampangnya seperti itu. Supply kan penawaran, produksi ya. Apa yang bisa mempengaruhi? Satu, yang bisa mempengaruhi adalah harga input produksi, terutama yang berasal dari impor. Ya. Kemudian dua adalah insentif pemerintah atau subsidi pemerintah. Ya, kalau Anda ingat harga BBM kemarin naik karena pemerintah mencabut subsidinya. Tiga, karena teknologi atau inovasi teknologi. Keempat, karena penemuan sumber alam baru atau penemuan sumber energi baru. Nah, sekarang gimana yang terjadi? Nah, ini semua sudah lengkap ya. Kalau harga inputnya yang berasal dari impor itu turun, berarti produksinya makin besar atau supply-nya makin tinggi. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya harganya makin naik, maka mempengaruhi pada supply, maka AS-nya bergeser ke AS1 ke AS0. Gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan inflasi? Nah, kalau supply-nya menurun, barangnya turun, harga supply-nya menurun, maka kuantitas barangnya turun, maka terjadi inflasi kan gitu. Nah, berarti kan di sini kan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Kita lihat sekarang harga input produksi itu pengaruh. Dua, apa namanya, insentif atau apa namanya ini apa jenisnya insentif atau subsidi ya. Kemudian ketiga bisa lewat inovasi teknologi dan keempat adalah bisa lewat apa yang namanya penemuan sumber energi baru. Nah, kalau misalnya ingin menaikkan supply, berarti kan otomatis harga input produksinya harus murah gitu, harus terjangkau oleh apa namanya input produksi, harga input barang input dari impor itu dikurangi. Itu dua, ya subsidi untuk beberapa barang-barang yang memang apa namanya menguasai hajat orang banyak ya.
barang-barang yang penting yang bisa bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak masyarakat, itu negara kalau memang kesulitan, masyarakat kesulitan, ya negara harus mensubsidi kan gitu. Yang untuk basic need ya. Kemudian yang ketiga, teknologi inovasi teknologi. Jadi kita pengembangan inovasi untuk teknologi. Semakin kita menemukan teknologi yang baru, maka produksinya akan semakin efisien, sehingga supply-nya akan banyak gitu, cenderung meningkat gitu kan. Terus kemudian penemuan sumber energi baru, misalnya biofuel atau biomasa. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan untuk menurunkan ketergantungan kita terhadap impor, input untuk impor. Jadi yang bisa kita bisa pegang di sini ya adalah kondisi di mana supply itu mempengaruhi dari satu, harga input, dua, insentif atau subsidi, tiga adalah inovasi teknologi, kemudian empat adalah penemuan sumber alam baru. Jadi kalau kita ingin mengurangi inflasi karena supply, kan supply, kalau supply-nya turun, maka barangnya sedikit, berarti harganya naik, berarti cost push inflation. Nah, agar tidak terjadi cost push inflation, gimana? Ya, kita pakai harga input yang murah. Harga input yang mungkin barang input lokal juga bisa. Kemudian ada yang subsidi pemerintah, ya. Kemudian inovasi teknologi maupun penemuan sumber energi baru. Nah, di sini semua sudah saya jelaskan ya, kaitannya dengan supply di situ. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan cost push inflation. Jadi cost push inflation pada intinya adalah terjadi karena dorongan biaya produksi. Biasanya itu terjadi kalau misalnya komponen barang inputnya adalah banyak berasal dari impor dan harganya naik. Gitu. Atau bisa karena pemerintah mencabut subsidi. Itu pasti terjadi gangguan terhadap supply. Atau tidak adanya inovasi teknologi, sehingga mesin produksinya itu sudah lama, sehingga nggak efisien. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk soal tadi, cost push inflation. Saya stop share dulu, saya kembali lagi ke soal. Ya. Oke. Yang nomor 5, ada pertanyaan? Untuk cost push inflation, jadi ketika harga inputnya itu naik, maka supply-nya turun kan gitu. Ketika supply-nya turun, maka terjadi cost push inflation. Cara menyembuhkan gimana? Ya kita mengganti inputnya dengan input yang berasal dari lokal aja, yang harganya mungkin lebih murah, agar kita tidak tergantung pada produk impor. Untuk inputnya lah. Jadi barang input produksi ya, bukan atau faktor produksi dari Oke, soal nomor 5 aman? Aman, Pak. Aman ya, oke. Ya. Dan itu ada semua ya di file saya ada semua. Nanti monggo lah, Anda mau minta dari kelas E atau F atau dari saya nanti akan saya share. Kemudian LM. Nah, kalau LM ini berarti di mana, Pak? Dia bukan IS, berarti IS kan di pasar barang. Berarti kalau LM adalah di pasar uang. Berarti kita tinggal cari di pasar uang. Gimana kalau pergeseran LM? LM di pasar uang. Sebentar. Saya ambil di sini yang di pasar uang. Oke. Saya ambil ini sebentar. Oke, pasar uang. Oke, nah ini LM. Bagaimana jumlah beredar? Ya udah, kalau jumlah beredar di sini sudah jelas, sudah tampak ya. Ini kondisi di mana terjadi JUB meningkat. Kalau jumlah uang beredar meningkat,
Ini kita bicara di LM ya, kita bicara pasar uang, dan tidak bicara pasar barang lagi. Ketika jumlah uang beredar meningkat, maka terjadi apa? Terjadi apa namanya? Berarti masyarakat itu pegang banyak duit. Ketika masyarakat pegang banyak duit, maka terjadi apa? Keinginan untuk investasi kah? Bisa keinginan untuk konsumsi dan seterusnya. Maka terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau JOB meningkat, Y meningkat, nah kan Y0 ke Y1 berarti terjadi pertumbuhan ekonomi sama seperti tadi. Terjadi kenaikan harga demand, terjadi inflasi sama persis. Cuman transmisinya atau jalurnya beda. Kalau yang tadi kan lewat konsumsi, investasi, government expenditure, tadi lewat pasar barang. Jalurnya ya, transmisinya ya. Kalau yang ini lewat pasar uang. Berarti JUB dinaikkan, maka LM yang bergeser. IS-nya tetap. IS tetap, terus dia menggeser apa? Y0 ke Y1 kan ini. Y0 ke Y1, kemudian keseimbangannya juga bergeser, N0 ke Y1, kemudian agregat demand AD0 ke AD1 terjadi kenaikan agregat demand. Loh, sama Pak, sama. Konsumsi, investasi, government expenditure yang di pasar barang kita dinaikkan, lalu menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, pasti agregat demand naik. Agregat demand naik, maka pasti terjadi demand pull inflation atau kenaikan tingkat harga. Disembuhkan lagi sama persis. Begitu pula yang ini. Cuman jalurnya beda. Kalau tadi lewat pasar barang, ini lewat pasar uang. Jumlah uang beredar dinaikkan, LM-nya bergeser kan, tapi terjadi sama pertumbuhan ekonomi, Y0 ke Y1. Kalau Y0 ke Y1 terjadi, maka terjadi apa? Agregat demand naik pasti. AD0 ke AD1. Ketika AD0 ke AD1 terjadi apa? Kemudian berikutnya adalah kenaikan tingkat harga, P0 ke P1. Ya kira-kira gitu. Kalau ini jalurnya adalah transmisinya adalah di pasar uang. Kalau tadi kita bicara di soal nomor 1, 2, 3, 4. Itu di pasar barang. Sekarang di pasar uang. Ya. Oke, sampai sini saya berhenti lagi. Dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman ya? Tapi nanti gini aja, dibikin gampang aja. Artinya ketika tidak bisa disampaikan di forum ini, mohon monggo bebas saja, feel free aja, bebas dari teman-teman yang ada di Zoom ini. Kalau ada pertanyaan kaitan dengan soal yang mana tadi itu, Pak tadi penjelasan gimana? Anda monggo Wapri atau saya tanyakan aja, Pak tadi yang soal nomor ini gimana penjelasannya? Kan saya sampaikan, saya jelaskan ulang. Gitu ya. Jadi misalnya ada yang belum jelas ya. Saya stop share lagi, saya kembali ke soal. Ke sini. Oke, kembali ke sini. Nih, sekarang yang 7. Ini sama. Sama sebenarnya. 7 ini adalah agregat demand lagi. Jadi penggunaan kebijakan moneter sama persis. Jadi kalau ini agregat demand lagi, nanti kembali lagi ke sini. Kembali ke yang pasar barang. Gitu ya. Kembali ke yang pasar barang. Sebentar saya. Kembali lagi ke kebijakan di pasar barang. Nah, kembali ke sini lagi. Soal nomor ini kembali lagi ke situ. Jadi dari saya stop share dulu, kembali ke sini. Nah, ini pasar barang ya. Nah, ini. Jadi kalau tadi yang demand tadi kebijakan moneter ya kembali ke sini. Ketika terjadi kenaikan, ini kembali ke sini. Jadi, nah, ketika terjadi inflasi, cara menurunkan gimana? Nah, bisa dengan menaikkan tingkat suku bunga atau dengan menaikkan pajak barang untuk konsumsi. Monggo. Anda mau menggunakan yang jalur mana? Kalau mau menggunakan fiskal ya lewat pajak, kalau menggunakan yang moneter, tapi karena soal tadi kan disebutkan moneter, berarti Anda bisa melakukan apa? Kebijakan dengan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi apa? Mengurangi konsumsi, mengurangi investasi, mengurangi pengeluaran pemerintah. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi turun, agregat demand turun, tingkat sembuh. Gitu. Tapi kalau Anda mau boosting menaikkan pertumbuhan ekonomi, ya Anda harus menaikkan konsumsi, menaikkan investasi. Bisa lewat apa? Kalau moneter ya bisa dengan cara menurunkan tingkat suku bunga,
Ketika tingkat suku bunga turun, konsumsi naik, investasi naik. Loh kok bisa Pak? Ya orang cenderung minjem duit untuk konsumsi, minjem duit untuk investasi, gitu kan? Tapi ketika sudah terjadi pertumbuhan ekonomi, agregat demand naik, inflasi terjadi, orang menyembuhkan dengan cara apa? Ya kembali kalau ke moneter ya lewat suku bunga acuan, dinaikkan tingkat suku bunganya sehingga masyarakat cenderung nabung, mengurangi konsumsi, mengurangi investasi. Jadi itu kira-kira untuk yang soal nomor yang ini ya, soal nomor berapa tadi itu sudah sampai berapa? 7 atau 8 ya. Ini. Nah, ini soal nomor 7. Nah, kemudian soal nomor 8 ya, terkait investasi keuangan dan peran-perannya. Jadi ada yang berupa ini kan ini hanya hafalan ya. Jadi ada yang berbentuk investasi langsung maupun tidak langsung ya. Investasi langsung itu dalam bentuk apa misalnya gitu. Investasi langsung misalnya orang membeli apa namanya? Barang produksi. Orang membeli lahan untuk dijadikan pabrik, itu investasi langsung. Kalau investasi tidak langsung biasanya dia lewat apa? Dia kemudian cenderung meminjamkan modalnya untuk orang lain yang melakukan gitu. Nah, tapi yang jenis investasi ini saya pikir sederhana ya, tidak terlalu ini. Kemudian basis moneter deposit, uang kartal. Ini LM ya, nomor 9 ini kembali ke kurva LM. Ya, nomor 9 ini kembali ke kurva LM. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kebetulan dari soal 1 sampai 10 ya, saya masih ingat sekali ya, soal saya adalah soal nomor sebentar ya. Soal saya ada di soal nomor 1 ini bukan soal nomor saya, tapi sebenarnya sama dengan nomor 2 ini soal saya, 3 soal saya, 4 soal saya, kemudian 5 ini soal saya juga, 6 soal saya juga. Kalau 7 sama 8 enggak, 7, 8. Tapi pada intinya sama. Pada intinya sama, artinya ini sama nih. Ini agregat demand juga, bicara agregat demand. Saya juga bicara agregat demand sih. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, tapi kalau misalnya masih ada di luar forum, bisa kita diskusikan dalam bentuk misalnya ada Bapri aja ke saya, tanyakan Pak tadi soal nomor ini gimana penjelasan dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, monggo. Untuk di ujiannya maksimal poin 100 atau bisa lebih ya Pak biasanya? Biasanya bisa lebih Mas. Jadi gini, saya sudah diskusikan dengan Bu Indah gitu ya. Jadi monggo Mas Mbak bisa misalnya tadi nih soalnya ada 10. Bobotnya ada masing-masing 20. Anda bisa ambil 6 soal gitu. Nanti bisa dari 6 itu Anda benar 4 atau 5 kan sudah masing-masing 20 kan sudah 100 kan gitu. Paham ya? Jadi Anda bisa mengambil lebih dari kita minimal 5 karena masing-masing kan 20 gitu ya. Masing-masing skornya 20 misalnya ini ya. Saya share lagi di sini. Oke. Nah, ini kan masing-masing 20 ya. Nih, masing-masing 20. Mas boleh milih misalnya nih ambil soal mana sekiranya yang paham nih 2, 3, 4, 5, 6 udah mau 5 soal cara jawab yang penting ada yakin benar kan masing-masing 20 nih skornya atau mau jawab 6 soal atau 7 soal silakan yang penting total penilaiannya kan 100 gitu loh misalnya Anda bisa jawab 7, mengerjakan 7 soal 5 soal benar kan sudah 100 sebenarnya ya cuman yang 2 soal ini mungkin Anda kerjakan untuk antisipasi jadi biar nanti si pengkoreksi biasanya untuk ini mana yang benar nanti yang penting totalnya adalah 100 gitu tapi Anda boleh kerjakan lebih dari 5 soal tapi biasanya kita milih kita menentukan boleh dari mahasiswa untuk ambil 5 atau 5 soal atau lebih yang penting nanti ketika dinilai itu maksimal nilainya adalah 100 gitu kira-kira Mas gitu ya. Iya, ngerti ya Mas ya. Jadi dari ini kan tadi 10 soal nih. Misalnya Mas Hasan milih, aku milih
2, 3, 4, 5, 6. Kan sudah 5 tuh, 5 soal. Kalau itu benar semua, berarti kan 100. Tapi misalnya jenengan mikir, wah, antisipasi lah, biar itu jaga-jaga cadangan. Saya nambah soal nomor 7. Ya boleh aja. Gitu. Boleh saja. Itu ya Mas ya. Betul kan Pak. Iya, sami-sami. Iya. Ada lagi, saya kira sudah hampir 2:30. Tapi yang jelas gini, Mas Mbak, monggo kalau misalnya ada yang memang ingin berdiskusi katanya dengan ini, ya lebih lanjut ya, karena Pak tadi Pak, tolong saya diulangi lagi untuk yang penjelasan yang soal nomor ini. Silakan loh ya, monggo gitu. Anda japri ke saya, tanya, Pak tadi soal nomor 3 tadi gimana sih penjelasan Pak? Mohon disampaikan lagi di chat WhatsApp atau apa, monggo saya sampaikan. Atau misalnya soal nomor 4, tadi Paknya kok rumit Pak, mengejar suku bunga tadi gimana tuh? Nah saya akan sampaikan gitu. Ya yang jelas, insya Allah berusaha membantu Anda lah gitu ya. Ada lagi? Oke, saya stop share dulu ya. Gitu ya. Mungkin itu dulu ya dari teman-teman, dan saya terima kasih sudah diajak berdiskusi dengan Anda untuk ya pemanasan lah ya pra TS ini gitu ya, sehingga bisa lebih mudah-mudahan membantu lah gitu ya, mudah-mudahan membantu. Tapi seandainya ya dengan diskusi tadi mungkin ada yang masih belum jelas atau apa ya, Anda tanyakan gitu ya, Anda tanyakan, monggo Anda chat saya Pak tadi soal nomor ini yang gimana Pak cara penjelasan, tolong diulangi lagi ya. Bebas aja, saya terbuka untuk itu. Oke. Mungkin itu dari saya untuk forum kali ini ya. Ini sudah mendekati 2:30, saya tutup dulu gitu. Oke ya. Dan ini sudah ada record kan? Ini Pak. Iya gitu ya. Gitu ya Mas Hasan ya. Mudah-mudahan membantu, tapi sekali lagi bebas Anda kalau mau diskusi dengan saya, misalnya ada chat atau apa, tanyakan lagi kaitan dengan soal-soal yang tadi sudah kita bahas. Mungkin itu, sekali lagi saya terima kasih sudah diajak berdiskusi.